Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Ekonometrika akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Model Persamaan Simultan untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju produk domestik regional bruto atau PDRB dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Banten. Dan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Perekonomian Indonesia merupakan aspek utama yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Indonesia sendiri sebagai negara berkembang tentunya sangat bergantung pada kondisi makroekonomi. Produk domestik regional bruto atau PDRB menjadi indikator utama untuk mengukur kesejahteraan ekonomi tingkat regional. Namun faktanya PDRB di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya sangat berbanding terbalik, di mana PDRB Pulau Jawa cenderung sangat tinggi. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT memberikan gambaran tentang kondisi pasar tenaga kerja dan efektivitas ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Nah, per tahun 2023, TPT tertinggi yaitu Provinsi Banten sebesar 7,52, berselisih sangat signifikan dengan TPT terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,27. Pertimbangan di Provinsi Banten ini tentunya akan mempengaruhi perekonomian daerah secara signifikan, mengingat tingginya nilai pengangguran yang akan berpengaruh pada penurunan laju PDRB. Nah, penelitian ini akan melakukan analisis persamaan simultan data laju PDRB dan TPT di Provinsi Banten. Sebelum melakukan analisis model persamaan simultan, dilakukan regresi linear berganda terlebih dahulu. Analisis regresi linear berganda adalah pengembangan dari model regresi linear sederhana, di mana pada model regresi linear sederhana hanya terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan dalam regresi linear berganda, jumlah variabel bebas lebih dari satu dengan satu variabel terikat. Adapun bentuk umum dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Asumsi klasik regresi linear berganda yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi memiliki distribusi normal, serta apakah nilai residualnya berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang nilai residualnya berdistribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, di mana ketika nilai signifikansi kurang dari 0,5, data dikatakan tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,5, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Kemudian, asumsi klasik yang berikutnya adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflation factor atau VIF dan juga nilai toleransi. Di mana jika nilai VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi jika VIF lebih dari 10 dan toleransi kurang dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Asumsi klasik yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika varian residual tetap sama antar pengamatan, maka disebut homoskedastisitas. Sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya menunjukkan homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat digunakan melalui uji Gletser. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang menunjukkan model tersebut baik. Kemudian model persamaan simultan adalah model yang melibatkan lebih dari satu variabel dependen dan beberapa persamaan yang saling berhubungan. Dalam kata lain, suatu variabel dapat berperan ganda sebagai variabel bebas dan variabel tidak bebas yang disebut sebagai variabel endogen dan variabel eksogen dalam model persamaan simultan. Adapun bentuk umum dari model persamaan simultan yaitu sebagai berikut. Identifikasi model persamaan simultan dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu kondisi order dan juga kondisi rank. Di mana ketika kondisi order, jika K besar kurangi K kecil sama dengan M-1, maka model persamaan simultan dikatakan tepat teridentifikasi. Jika K besar kurangi K kecil lebih dari M kurang 1, maka model persamaan simultan dikatakan terlalu teridentifikasi. Berdasarkan kondisi rank, model persamaan simultan dianggap teridentifikasi jika dapat dibentuk determinasi bukan nol dari koefisien variabel yang tidak ada dalam persamaan tersebut, tetapi ada dalam persamaan lain dalam model. Pada penelitian ini, model persamaan simultan menggunakan metode two-stage least square atau 2SLS. Metode two-stage least square adalah salah satu teknik regresi yang termasuk dalam kelompok analisis persamaan yang merupakan pengembangan dari metode OLS atau ordinary least square yang umum digunakan dalam analisis regresi. Adapun bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Tahapan penyelesaian metode itu SLS yang pertama yaitu menggunakan metode OLS dalam persamaan reduksi. Persamaan reduksi merupakan persamaan yang menghubungkan setiap variabel endogen dengan semua variabel eksogen, di mana persamaannya yaitu Y1 hingga YT sebagai berikut.
sehingga diperoleh Y1 topi hingga YT topi adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu variabel endogen yang muncul di sisi kiri dalam persamaan struktural diganti dengan persamaan YT sama dengan YT topi plus epsilon T. Hingga diperoleh persamaan sebagai berikut dengan epsilon T star sama dengan epsilon T plus alpha T1 epsilon 1 plus alpha T2 epsilon 2 hingga alpha TM epsilon T. Selanjutnya yaitu sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan merupakan data laju PDRB, TPT, investasi, UMP, persentase penduduk miskin, jumlah penduduk, IPM, dan ABH Provinsi Banten dengan rentang waktu 2006 hingga 2023. Dengan variabel penelitian yaitu variabel endogennya yaitu PDRB dan TPT, variabel eksogennya yaitu investasi, UMP, persentase penduduk miskin, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan ABH. Dengan langkah penelitian, yaitu melakukan analisis secara deskriptif, mencari persamaan simultan, lalu selanjutnya mengidentifikasi model persamaan data PDRB dan TPT, mengestimasi persamaan simultan data PDRB dan TPT menggunakan metode two-stage least square, pengujian estimasi parameter persamaan simultan data PDRB dan TPT, selanjutnya melakukan pengujian secara serentak, melakukan pengujian secara parsial, memeriksa multikolinearitas pada variabel eksogen dari masing-masing persamaan simultan, dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian asumsi regresi pada persamaan simultan data PDRB dan TPT. Masuk ke hasil dan pembahasan, langkah awal dalam hasil dan pembahasan adalah kami menganalisis statistik deskriptif untuk masing-masing variabel. Dan di sini dalam statistik deskriptif kami menampilkan nilai rata-rata serta nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing variabel. Selanjutnya kami melakukan uji multikolinearitas untuk masing-masing variabel dan di sini kami menggunakan nilai korelasi antar variabel. Dan dari hasil nilai korelasi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya semua variabel dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya, sebelum masuk ke model persamaan simultan, di sini kami melakukan analisis regresi linear berganda. Didapatkan model regresi linear berganda untuk persamaan 1 dengan variabel dependen laju PDRB dan persamaan 2 dengan variabel dependen tingkat pengangguran terbuka sebagai berikut. Dari model tersebut didapatkan nilai R-square untuk persamaan laju PDRB sebesar 0,6130 atau sekitar 61% dan juga persamaan 2 TPT sebesar 0,89 atau sekitar 89%. Kemudian kami juga melakukan asumsi klasik, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan juga uji heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas di sini kami menggunakan uji Charles-Bera dan dapatkan nilai p-value di atas 0,05 atau di atas alfa sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari kedua persamaan tersebut berdistribusi normal. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas kami menggunakan uji Glaser dan didapatkan nilai p-value untuk kedua persamaan di atas alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua persamaan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Masuk ke analisis persamaan simultan, tahapan pertama adalah menganalisis kondisi ordo dan juga kondisi rank, dan di sini didapatkan untuk persamaan laju PDRB dan juga persamaan TPT semuanya adalah over-identified. Dan kemudian untuk kondisi ranknya seperti ini, tidak ada yang memiliki determinan 0, sehingga dapat dilanjutkan untuk dilakukan uji simultan dengan Hausmann test. Dan dari uji simultan Hausmann test didapatkan nilai p-value untuk masing-masing persamaan keduanya adalah di bawah alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua persamaan simultan satu sama lain, PDRB simultan terhadap TPT dan juga TPT simultan terhadap laju PDRB. Kemudian model untuk simultan dengan metode 2SLS atau two stage least square adalah sebagai berikut. Selanjutnya berikut adalah hasil dari analisis menggunakan metode 2SLS. Pada persamaan 1 dengan variabel dependen laju PDRB dan juga variabel independen TPT, investasi, UMP serta persentase penduduk miskin didapatkan beberapa nilai p-value dan hanya ada satu variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap laju PDRB Provinsi Banten, yaitu variabel tingkat pengangguran terbuka dengan nilai p-value sebesar 0,0252. Kemudian nilai R-square-nya sebesar 61,30%. Lanjut, untuk persamaan kedua dengan variabel dependen tingkat pengangguran terbuka dan juga variabel independen laju PDRB, jumlah penduduk, IPM, dan angka buta huruf didapatkan beberapa nilai p-value dan didapatkan pula ada 3 variabel yang secara signifikan mempengaruhi TPT Provinsi Banten, yaitu variabel PDRB, variabel jumlah penduduk, dan variabel angka buta huruf. Dan serta didapatkan nilai R-square sebesar 96,71%. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser dan didapatkan nilai p-value seluruhnya di atas alfa 0,05 sehingga hasilnya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas baik pada persamaan 1 yaitu laju PDRB ataupun persamaan 2 yaitu tingkat pengangguran terbuka. Kesimpulan yang didapatkan adalah berdasarkan uji signifikasi parameter model simultan dengan metode 2SLS, variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap laju PDRB Provinsi Banten dari tahun 2008 hingga tahun 2023 adalah TPT, sedangkan yang secara signifikan berpengaruh terhadap TPT Provinsi Banten adalah jumlah penduduk, PDRB, dan angka buta huruf. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.